Assalamualaikum anak-anak kelas 3 Mekah dan Madinah. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya nak. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika, yaitu materi pembagian. Simak baik-baik ya anak-anak video pembelajaran yang akan ibu sampaikan. Baik anak-anak kelas 3, sebelum Ibu Ana masuk ke materi, Ibu Ana akan menjelaskan terlebih dahulu ya tujuan pembelajaran hari ini. Yaitu yang pertama, siswa mampu memahami konsep operasi hitung pembagian dengan cara pengurangan berulang maupun cara bersusun atau porogapit dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu mengerjakan persoalan yang berkaitan dengan operasi hitung pembagian dengan benar. Oke anak-anak kelas 3, di sini ada yang tahu tidak apa itu pembagian? Baik anak-anak, ibu akan jelaskan ya. Pembagian adalah pengurangan berulang sampai tidak ada sisa. Nah, pembagian juga merupakan kebalikan dari perkalian. Ya, jadi harus mengerti dulu nih perkalian. Oke anak-anak? Nah, sekarang ibu akan menjelaskan bentuk pembagian ya. Ada berbagai macam bentuk. Yang pertama, A.2B sama dengan C. Yang kedua, A per B sama dengan C. Yang ketiga, A garis miring B sama dengan C. Yang keempat, A titik 2 strip B sama dengan C. Dan yang kelima, A kurung B sama dengan hasilnya C. Baik anak-anak, berikut ibu beri contoh dalam bentuk bilangan. 6 dibagi 2 sama dengan 3 ya. 6 per 2 sama dengan 3. 6 garis miring 2 sama dengan 3. Atau 6 titik 2 strip 2 sama dengan 3. Dan 6 kurung 2 sama dengan hasilnya 3. Baik anak-anak, ibu kasih contoh apabila bentuknya A.2B sama dengan C ya, supaya kalian tidak bingung dari 5 bentuk pembagian. Baik anak-anak, perhatikan di sini. Untuk A, ibu kasih bilangan 6 ya. Untuk B itu 2 dan C sama dengan 3. Karena kenapa? 6 dibagi 2 sama dengan 3. Ya, di mana A atau angka 6 itu disebut angka yang dibagi. Lalu B, ya, B itu berapa? 2. Itu adalah, ada yang tahu anak-anak apa? Nah, B itu adalah pembaginya. Sedangkan C, yaitu 3, adalah hasilnya ya, hasil baginya anak-anak. Baik, sampai sini kalian sudah paham bisa membedakan A, B, C-nya ya. Jadi angka yang dibagi, pembagi, dan hasil bagi. Anak-anak, ibu beri contoh ya, yaitu 8 dibagi 4 sama dengan 2, di mana 8 adalah angka yang dibagi, 4 adalah pembagi, dan 2 adalah hasil bagi. Jadi kalian bisa membedakan ya anak-anak. Sekarang Ibu Ana akan memberitahu cara menyelesaikan soal pembagian. Di antaranya yang pertama dengan pengurangan berulang ya. Lalu yang kedua dengan pembagian bersusun atau disebut porogapit. Ya nak? Oke anak-anak, Ibu Ana akan bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu pembagian dengan pengurangan berulang. Nah, ini tuh berlaku untuk angka yang dibaginya sederhana atau kecil. Contohnya 10 dibagi 2 ya. Nah, ini angkanya bisa diselesaikan dengan pengurangan berulang. Nah, jadi nanti 10 dikurang 2 sampai hasilnya 0 ya. Perhatikan nih, Ibu Ana jelaskan ya. Misalnya 10 dikurang 2 sama dengan 8. Lalu 8 dikurang 2 sama dengan 6. 6 dikurang 2 sama dengan 4.
4 dikurang 2 sama dengan 2. Lalu 2 dikurang 2 sama dengan 0. Sampai hasilnya 0. Setelah itu kalian lihat banyaknya angka berulang. Angka yang berulang itu angka 2. Nah, banyaknya ada berapa? Ada 5. Jadi 10 dibagi 2 adalah hasilnya 5. Ya, nanti kalian harus ingat untuk angka yang dibaginya sederhana atau kecil ya, untuk pengurangan berulangnya. Oke anak-anak, semoga kalian paham ya. Oke anak-anak, sekarang Ibu Ana akan menjelaskan bagian kedua ya, yaitu pembagian dengan bersusun atau yang disebut porogapit. Apa sih Bu Ana porogapit? Porogapit adalah suatu metode yang digunakan untuk menyelesaikan operasi pembagian dengan garis bantu yang mengapit pembagi dan angka yang dibagi. Ya nak, nanti perhatikan di sini gambarnya. Nah, ada pembagi, angka yang dibagi, dan garis bantu. Nah, sekarang Ibu berikan contoh soal ya. Yang pertama, 46 dibagi 2 ya. Nanti di sini menggunakan garis bantu ya, dan pembagiannya dengan bersusun ya, tidak menggunakan pengurangan berulang karena ini angkanya besar ya, bukan angka kecil seperti tadi yang 10 dibagi 2. Oke anak-anak, perhatikan ya. Di sini garis bantunya di mana angka pembaginya itu 46 dan pembaginya itu 2 ya. Yang pertama kali kita lakukan yaitu angka yang dibagi atau angka pertama harus ada di dalam kurung atau garis bantu ya. Berarti angkanya yang pertama berapa? Ya, 4. Nah, angka 2 itu adalah pembagi yang diletakkan di luar kurung ya. Ingat, pembaginya diletakkan di luar kurung, sedangkan angka yang dibaginya harus ada di dalam kurung ya. Nah, di sini kalian harus hafal perkalian 1 sampai 10 terlebih dahulu. Setelah itu membagi satu persatu, dan yang ketiga menurunkan angka hanya boleh dilakukan setelah pengurangan ya. Jadi anak-anak perhatikan Bu Ana ya, nanti saat menjelaskan. Oke, yang pertama, angka yang pertama itu 4. 4 dibagi 2 ya. 4 dibagi 2 ini bisa menggunakan pengurangan berulang, yaitu hasilnya 2 ya. 4 dibagi 2 hasilnya 2, taruh di atas ya nak. Setelah itu 2 dikali 2. Nah, hasilnya dikali pembaginya, yaitu 2 dikali 2 berapa nak? 4. Oke, setelah sudah hasilnya dikali, sudah dapat, baru tanda pengurangan ya. Oke, 4 dikurang 4. Hasilnya berapa? 0. Nah, sebenarnya ini tidak perlu ditulis ya, nanti kalau hasilnya 0. Nah, sekarang angka 6-nya diturunkan ke bawah ya. Baik, sudah diturunkan ke bawah. Nanti angka 0-nya boleh dihapus ya nak. Ini hanya sebagai bantu saja. Setelah sudah menurunkan angka, sekarang 6 dibagi 2. Berapa nak? 6 dibagi 2 atau 2 dikali berapa yang menghasilkan 6? Angka 6. Atau boleh juga untuk pengurangan tadi ya, pengurangan berulang, yaitu hasilnya 3 ya. Setelah sudah dapat hasilnya dikali pembagi, berarti 3 dikali 2 yaitu 6. Oke, sekarang beri tanda pengurangan lagi ya. Nah, tinggal 6 dikurang 6 yaitu hasilnya 0 ya. Berarti sudah habis nih. Berarti hasil dari 46 dibagi 2 adalah 23. Seperti itu ya nak. Anak, sekarang Ibu Ana akan memberikan contoh yang kedua ya, yaitu 963 dibagi 3. Caranya seperti contoh yang pertama. Menggunakan garis bantu, berarti 963 dibagi pembaginya yaitu 3. Nah, yang pertama kali dilakukan yaitu angka yang di depan, yaitu angka 9. 9 dibagi 3. Berapa nak? Atau enggak 3 dikali berapa yang menghasilkan 9? Yaitu 3. 9 dibagi 3 yaitu 3. Setelah itu 3 dikali 3.
3 dikali 3 9, lalu dikasih tanda pengurangan. Setelah diberi tanda pengurangan, 9 dikurang 9, 0. Lalu sampingnya angka 9 yaitu angka 6. Angka 6 turun ke bawah ya. Setelah turun ke bawah, tinggal dibagi sama pembaginya. 6 dibagi 3 berapa nak? Tunggu, 3 dikali berapa yang hasilnya 6? Yaitu 2 ya. 6 dibagi 3 2. Setelah itu kita kali 2 dikali 3 yaitu 6. Lalu kita kasih tanda pengurangan kembali ya. Nah, 6 dikurang 6, 0. Nah, sekarang angka 3-nya turun ke bawah. 3 dibagi 3. Berapa nak 3 dibagi 3? Ya, benar, 1. Setelah itu 1 dikali 3. Hasilnya 3. Setelah itu 3 dikurang 3, 0. Oke anak-anak, berarti pengurangan jika sudah sampai angka 0 maka pembagiannya telah selesai. Ya, jadi 963 dibagi 3 adalah 321. Anak-anak, sekarang contoh yang ketiga ya, yaitu 75 dibagi 5. Ya, masih sama ya dengan bersusun. Yaitu ada garis bantunya, 75 dibagi 5. Yang pertama dilakukan yaitu angka yang paling depan, yaitu angka berapa nak? Angka 7. 7 dibagi 5. Ibu, 7 dibagi 5 tidak bisa, Bu. Nah, sekarang lihat tabel yang di samping ya. Yang mendekati angka 7 berapa? Ya. Angka berapa jika dikali 5 hasilnya mendekati angka 7, tapi tidak boleh lebih dari 7. Yaitu angka 1 ya. Kenapa Bu 1? Karena 1 dikali 5 sama dengan 5. Kalau misalnya yang 2 itu 2 dikali 5 yaitu 10 ya, itu lebih. Jadi tidak boleh. Nah, taruh satunya di atas. Setelah itu 1 dikali 5. Turun ya sejajar dengan angka 7. Lalu dikurang. 7 dikurang 5 berapa nak? 2. Lalu angka 5-nya turun ke bawah. Sekarang angka 25 dibagi 5. Berapa nak? 5 dikali berapa yang menghasilkan 25? Atau bisa lihat di tabel yaitu 5. Iya benar, taruh di atasnya ya. Hasilnya 5. Oke, setelah sudah dibagi sekarang tinggal dikali. Hasil dikali pembagi 5 dikali 5 25. Lalu diberi tanda pengurangan. Hasilnya sudah 0 ya. 25 dikurang 25, 0. Maka hasil dari 75 dibagi 5 sama dengan 15. Anak, sekarang Ibu beri contoh soal yang terakhir ya, yaitu contoh yang keempat. Yaitu 516 dibagi 4. Perhatikan di sini, angka pembagian 516 dan pembaginya itu 4. Yang pertama kali dilakukan yaitu angka yang di depan. Ya, seperti yang contoh ketiga. 4 dikali berapa yang menghasilnya mendekati angka 5, yaitu 4 dikali 1. Nah, satunya taruh di atas. Ya, setelah itu 1 dikali 4, yaitu 4. Taruh sejajar dengan angka 5. Lalu beri tanda pengurangan. Lalu kita kurangkan. 5 dikurang 4, 1. Lalu angka 1 yang di sebelahnya turun ke bawah. Setelah itu 11 dibagi 4. Cari perkalian 4 yang hasilnya mendekati 11, tetapi tidak boleh lebih dari 11 jumlahnya. Yaitu berapa nak? 4 dikali 2 ya. Berarti taruh angka 2-nya di sebelah angka 1 ya, yang di atas ya. Berarti 4 dikali 2 ya, 8. Kalau 4 dikali 3, 12, tidak bisa ya. Taruh 2-nya di atas. Setelah itu 2 dikali 4. Berapa nak 2 dikali 4? Lihat tabel 8. Lalu kasih tanda pengurangan. Lalu kita kurangkan. 11 dikurang 8 yaitu 3. Setelah itu kita turunkan angka 6-nya ya. Menjadi 36 ya. 36 dibagi 4 berapa nak? Lihat kembali ke tabel ya. Atau kalian bisa ingat-ingat 4 dikali berapa ya Bu Ana yang menghasilkan 36, yaitu 4 dikali 9 ya. Maka
tulis angka 9-nya di atas ya. Sesudah angka 2, yaitu setelah itu 9 dikali 4. Hasilnya 36. Maka dikurang 36 dikurang 36, hasilnya 0. Berarti sudah selesai ya anak-anak. Kalau sudah hasilnya 0, maka 516 dibagi 4 sama dengan 129. Terima kasih anak-anak sudah menyimak video pembelajaran dari Ibu Ana. Selalu jaga kesehatan ya kalian semua. Oke anak-anak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.